Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak. Oh, ternyata suaranya mati. Ya, ya ini. Sekarang. Ya, gimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Tubuhku Baik, Kak. ya, kayak gini ya. Ada jargon nih. Gimana kabar adik-adik hari ini? Tubuhku. Ini pikiran ya. Tuh, harus fokus. Tubuhku, apa yang ada dalam pikiranku, dalam hatiku, semuanya fresh, segar. Alhamdulillah. Yuk, ulangi lagi. Tubuhku, semua yang ada di pikiranku, di dalam hatiku, fresh. Allahu Akbar. Nah, adik-adik bakal semangat untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, coba sekarang mengecek absen dulu ya, di absen dulu nih. Coba lihat dulu wajah-wajahnya gimana nih sekarang, apakah siap dalam belajar atau lagi di mana? Itu. Nah, ya biasa kita buka dulu nanti saat pembelajaran kalau kita kendala jaringan boleh off cam ya. Santai aja sama kakak mah belajar mah ya. Ya, Alvito gimana nih Alvito? Ya, sekarang ditanya dulu satu-satu. Ihsan gimana kabarnya Ihsan? Baik, Kak. Alhamdulillah baik Ihsan. Kemudian Muhammad Jaiban Nazmi gimana kabarnya sekarang? Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Kemudian Alvito Irfan Rahman gimana kabarnya Alvito? Baik, Kak. Ya, alhamdulillah semuanya pada malam hari ini, sore hari ini dalam keadaan baik dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, alur untuk pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu aja, ya. Jadi, ada yang pertama ada berdoa, kemudian pematerian, kemudian ada apa lagi? Kuis. Cuman 5 soal kok kuisnya, nggak lama ya, supaya tahu. Nggak kayak kemarin, nggak ya. Ada 5 soal, kemudian setelah kuis ada penayangan lagu-lagu ya, supaya semangat lah adik-adik di akhirnya. Ya, di akhir-akhir ada lagu-lagu tentang sistem pernapasan supaya adik-adik lebih paham lagi. Dan di terakhir ada penutup. Insya Allah jam 5 lebih. Karena kita mulainya jam 16.10, kita akan mulai selesai jam 17 lebih 10 ya adik-adik. Tetap semangat. Yo, karena adik-adik ya. Marilah kita ke rangkaian acara pertama, pembelajaran pertama yaitu membaca doa. Ya, kita ini semuanya kalau boleh tahu beragama apa? Islam, Kak. Oh, Isa Muhammad Jaiban. Saya Islam, Kak. Oh, kalau Ihsan pasti Islam ya Muhammad. Ya, ayo marilah kita berdoa. Robi zidni ilman ya. Hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, berdoa sudah. Langsung saya share screen ya. Nanti adik-adik bisa nih untuk aktif supaya adik-adik paham pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran kali ini apakah sudah terlihat adik-adik? Hari ini akan agak lebih pusing ya. Jangan dipusing lah. Ini lebih segar karena kan kita bernapas ya. Ya harus segar tuh bernapas. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Coba untuk lebih memahami lagi, adik-adik sekarang tarik napas dalam-dalam dan keluarkan lewat mulut ya. Hidung terus gitu ya. Bernapas dari hidung, keluarkan lewat mulut ya adik-adik. Yuk, supaya adik-adik lebih rileks, lebih segar lagi. 1, 2, 3.
Tarik napas. Keluarkan. Nah, adik-adik bakal rileks pada pembelajaran kali ini. Jadi, nah, adik-adik, tujuan dari pernapasan, pernapasan atau yang disebut dengan respirasi ya adik-adik. Nah, definisi pernapasan yaitu proses pengambilan oksigen. Nah, proses pengambilan oksigen ini ya kita kan mengambilnya bisa menggunakan hidung ya. Nah, kayak gitu. Proses pengambilan oksigen. Oksigen itu berasal dari mana? Bisa dari tumbuhan ya. Itu mengeluarkan oksigen ya. Nah, kita saat ini yang kita hidup itu oksigen ya. Nah, kalau banyak polusi-polusi itu apa sih? Karbon dioksida ya. Nanti kita setelah menghirup oksigen bakal mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kan kita hirup nih, bayangkan. Nah, itu menghirup terus mengeluarkan lagi. Nah, itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dan juga setelah kita menghirup itu pasti kita punya energi ya. Energi yang dibutuhkan tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian definisi pernapasan itu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Jadi adanya pertukaran ya, oksigen ditukar lagi dengan karbon dioksida. Kalau lingkungannya kebanyakan di adik-adik nih, lingkungannya kotor atau lingkungannya nggak bersih, nah itu bahaya sekali bagi pernapasan adik-adik ya. Maka kalau adik-adik di lingkungannya kotor atau apa, cobalah untuk membersihkannya atau membuat lingkungan tersebut menjadi segar dan lain-lain ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi jangan menyepelekan pernapasan adik-adik ya. Soalnya itu akan berguna bagi adik-adik ke depannya. Bukan berguna kalau misalnya adik-adik nggak bernapas secara bijak ya, atau bernapasnya secara nggak dengan sesuai lingkungannya, di lingkungan yang kotor, bahaya itu buat pernapasan adik-adik, bakal menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ini adik-adik ada alat-alat dalam sistem pernapasan. Nah, alat-alat dalam sistem pernapasan itu apa aja? Nah, kita akan belajar. Nah, pasti adik-adik sebelum kita bernapas kita bernapas menggunakan apa adik-adik? Menggunakan nose. Nose itu artinya apa? Artinya hidung. Jadi adik-adik bernapas itu menggunakan hidung. Ada juga yang menggunakan mulut tapi beda. Itu apa ya? Kalau hidungnya mampet itu baru pakai mulut ya adik-adik. Tapi gak akan kuat, gak akan bertahan lama. Nah, intinya bernapas itu menggunakan hidung ya. Kalau menggunakan mulut bahaya, bisa tersedak. Tidak ada yang menggunakan mulut kecuali hidungnya bermasalah. Kalau hidungnya bermasalah cepat-cepat ya ke dokter, bahaya. Nah, yang pertama adik-adik ingat rongga hidung. Coba pegang hidung adik-adik, rasakan. Dirasakan enggak? Pegang aja, coba diraba. Nah, hidung adik-adik itu ada 2 bolongan ya. Nah, ingat ya adik-adik, hidung itu merupakan tempat masuknya udara pernapasan nih. Nah, ini nih, masuknya bolongan mana ya? Bolongan ini nih adik-adik. Nah, di sini nih, ini ada 2 bolongan. Bolongan pertama, bolongan 2. Adik-adik, hidung itu masuk ya. Sup, udara itu. Sup. Nah, coba dilihat hidung adik-adik. Nah, di hidung adik-adik itu terdapat rambut-rambut hidung. Nah, dan mukus ya, intinya ada rambut-rambut hidung. Nah, bahaya nih adik-adik kalau di hidung adik-adik tidak punya rambut-rambut hidung. Maka udaranya itu tidak akan tersaring. Gunanya adanya rambut-rambut hidung itu supaya udara-udara yang kotor atau apapun itu tidak bisa masuk ya, yang kotor itu. Nah, ya jadi akhirnya kalau hidungnya
banyak debu itu pasti hidungnya itu ada kotoran-kotoran ya, atau yang disebut dengan apa sih? Ya, itulah ya. Upil ya. Itu namanya kotoran hidung ya. Nah, ya, itu pengetahuan ya buat adik-adik ya. Jadi di sini udara mengalami perlakuan sebagainya ya. Jadi dengan kita kalau coba adik-adik kalau di udara dingin ya, apa yang setelah adik-adik menghirup udara dingin, apa yang akan adik-adik rasakan dalam tubuh adik-adik? Adik-adik akan merasakan yang namanya kedinginan. Nah, itu begitupun ya seperti itu. Kalau adik-adik menghirupnya di udara panas nih, pasti akan ada kehangatan atau ada kepanasan di dalam tubuh. Jadi udara itu tergantung dengan pernapasan itu tergantung dengan udara atau yang dengan udara panas atau udara dingin ya. Maka adik-adik nih kalau ingin sekali-kali membersihkan pernapasannya adik-adik, coba adik-adik pergi ke desa ya yang banyak oksigennya, agar misalnya paru-paru adik-adik yang kotor itu dengan menghirup udara segar, insya Allah ya menjadi paru-parunya bakal apa? Bakal bersih. Kemudian lah enak, pokoknya adik-adik setiap hari harus bangun pagi nih. Bangun pagi, jangan bangunnya siang ya. Kalau meskipun hari libur juga adik-adik harus tetap bangun pagi, karena ini pengetahuan aja ya. Kalau adik-adik bangun pagi, bangun sebelum subuh, terus adik-adik minum air putih. Nah, setelah minum air putih, minum 1 gelas aja minimal ya. Nah, adik-adik menghirup udara. Nah, itu akan membuat adik-adik paru-paru adik-adik akan bersih. Nah, itu akan berguna bagi kesehatan. Ini tips ya dari saya ya adik-adik. Itu jadi pernapasan itu yang pertama ke rongga hidung dulu. Terus kemudian kemana lagi? Ada yang tahu nih? Ini supaya pengetahuan aja. Ada yang tahu nih? Ihsan tahu nggak setelah dari rongga hidung kemana? Kalau napas. Oh, tadi siapa yang jawab nih? Ya, silakan. Kak. Fatan, apa tadi Fatan? Tenggorokan Kak. Ya, betul. Betul nggak ya? Saya cek dulu. Tuh, 2, 3. Ya, betul. Masuk ke tenggorokan ya. Jadi adik-adik di tenggorokan itu, namanya itu faring ya adik-adik. Nah, faring itu berada di dekat tenggorokan ya adik-adik. Nah, tapi bukan disebut tenggorokan, namanya faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran makanan nih. Coba adik, ini lihat nih, ini faring. Jadi dan saluran respirasi trakea ya. Jadi di sini itu ya adik-adik ada 2, antara saluran makanan ada saluran respirasi atau intinya saluran pernapasan ya. Jadi ada 2 di tenggorokan ini. Coba sekarang adik-adik pencet jangan dipencet atau bakal mati kan. Maaf, ini coba adik-adik raba nih di leher adik-adik ya. Nah, ada 2 nih sebenarnya di dalam leher adik-adik itu ada dua, yaitu saluran makanan di sebelah sini, pokoknya ada di sebelah sini ya, ada 2. Yang satu ada saluran respirasi pernapasan, jadi ada 2 ya. Coba kalau satu aja saluran makanan dan saluran respirasi, apa yang terjadi? Nanti adik-adik sambil mengeluarkan ada udara, ada makanan, yang nggak kayak gitu ya. Jadi ada 2 ya salurannya, ingat ya dek. Nah, kemudian ada 3 bagian faring. Nah, sekarang nih mulai ke hal-hal sainsnya supaya ingat, harus paham. Yang pertama ada nasofaring. Apa itu nasofaring? Nah, daerah faring yang membuka ke arah hidung. Nah, nasofaring itu berada di sini nih. Nah, ya, dekat langit-langit, dekat lidah, langit-langit sebelum masuk ke tenggorokan nih. Ini dinamakan nasofaring. Jadi dari hidung tersebut masuk ke lubang ini, namanya lubang nasofaring. Nah, seperti itu. Kemudian
ada yang namanya orok bukan orok faring. Nah, kalau orofaring itu ini deket banget ya, pokoknya di dalam banget nih. Sebelum masuk setelah di dalamnya rongga mulut selesai baru ada yang dinamakan dengan orofaring. Di sini letaknya ada orofaring nih. Ya, dalam ya di sini. Intinya ada apa ya? Ada kayak bolongan ya, bolongan panjang ya. Nah, itu namanya orofaring. Nah, kemudian ada laringofaring, membuka ke arah laring. Jadi ke dalamnya lagi ya, adik-adik, ke dalam laringnya lagi. Nah, untuk membuka hal tersebut ya, untuk membuka pernapasan tersebut sampai ke tenggorokan. Nah, ini anatomi faring ya, adik-adik. Ya, sampai sini ya. Apakah adik-adik paham? Kita masih banyak sih sebenarnya. Nah, selanjutnya adik-adik lanjut ya. Nah, laring. Nah, laring itu adik-adik ingat terletak di bawah paring. Nah, yang mana? Nah, di sini nih, di bawah paring, paling bawah. Nah, ini. Nah, ini nih. Kemudian dan merupakan pangkal tenggorokan. Pangkal itu ya, pangkal ya. Ada yang di pangkal itu ada pangkal kiri, tepat paling ujung pangkalku ya, antara ujung dan ujung. Kemudian tersusun oleh tulang rawan, ada tulang rawannya juga. Kemudian fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi dari sini tuh akan disalurkan lagi ya, nah ke trakea. Nanti ya trakea saya jelaskan. Terdapat glotis. Glotis itu bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Nah, kalau ada makanan yang lewat akan ditutup dulu saringan pernapasannya, tapi nggak akan membuat kita meninggal, tidak. Hanya biasa aja gitu. Nanti akan intinya ada tabungan pernapasan ya. Jadi tutup dulu, setelah tutup buka lagi. Jadi intinya di dalamnya itu ada tabungan pernapasan ya sebelum masuk ke pada saat makanan lewat itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, adik-adik, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Jadi di laring ini adik-adik ada yang dinamakan kotak suara nih. Kalau laringnya ini terputus ya adik-adik, bahaya. Adik-adik gak akan bisa bernyanyi. Gak akan bisa ngobrol sama temen. Intinya gak akan bisa berbicara. Intinya gagu juga bisa berbicara kan. Itu mah gak ada suaranya sama sekali adik-adik. Bicaranya kayak gini ya. Kan gak ada suaranya, itu namanya kalau laringnya terputus ya nggak ada kotak suara gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Nah sekarang kan tadi setelah dilaring kita akan masuk ke trakea adik-adik. Coba nih, saya ingin mendengar suaranya Jaiban. Coba Jaiban dibacakan trakea dari lapis sampai ke pernapasan. Trakea. Lapis luar terdiri atas jaringan ikat. Lapis tengah terdiri atas... Stop dulu ya Jaiban. Nah, lapisan luar terdiri atas jaringan ikat ya. Jadi di lapisan luar tersebut ada jaringan ikat ya. Mana ya? Intinya di sini nih lapisan luar ya. Nah, jaringan ikat. Ayo selanjutnya. Jaiban masih. Lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Ya betul ya, di sini nih adik-adik, lapis tengah ini nih adik-adik ada otot polos nih dan cincin tulang rawan. Di sini ada cincinnya ya untuk sebagai ini ya pelindung ya adik-adik. Lanjut. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel.
bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Nah, ini di lapisan terdalam ini namanya tadi betul jaringan epitel bersilia. Jadi untuk kalau misalnya ada lendir atau benda-benda asing, misalnya adik-adik, oh tiba-tiba makan paku, cina. Nah, masih bisa terselamatkan adik-adik. Intinya bakal nyelap dulu di sini, nanti bakal keluar lagi ke mulut ya, bisa ya. Kalau misalnya lewat ini tidak bisa, ya mungkin ada jalan dari Allahnya buat paku itu keluar lagi lewat, ya intinya lewat anu sih bisa. Atau misalnya adik-adik menghirup apapun ya, ini kaitannya bukan makanan, bukan. Maksudnya ketika adik-adik menghirup zat-zat yang seperti menghirup kendaraan bermotor ya. Nah, menghirup kendaraan bermotor, menghirup polusi dari kendaraan bermotor ya adik-adik. Nah, pasti kan ada zat-zat berbahaya nanti di jaringan epitel bersilia ini, ya intinya akan ditangkap ya benda-benda kayak gitu tuh. Dan intinya nanti udara pernapasannya akan yang dikeluarkan ini ya betul-betul dikeluarkan dengan baik. Betul banget. Terima kasih Jaiban. Kemudian nih kita ke bronkus. Apa itu bronkus nih? Coba saya aja yang bacakan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Nah, mana bronkus? Nah, ini ada bronkus tuh ya. Bronchus of right superior lobe, bronchus of right middle lobe, cartilage, bronchus of right superior lobe. Nah, intinya kita hanya tahu aja ya bahwa di sini tuh ada bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, jadi di sini coba lihat dinding bronkus terdiri di atas 3 lapis. Nah, ada yang dinamakan dengan jaringan ikat. Nah, ada jaringan ikat. Kemudian ada jaringan polos, kemudian ada jaringan epitel. Nah, seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan. Pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi perbedaannya ini perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal ya, dan dinding tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Nah, lanjut ya adik-adik. Nah, itu namanya bronkus. Nah, setelah bronkus itu masuk ke bronkiolus. Nah, ini banyak banget ya pernapasan tersebut ya. Masuk ke bronkiolus. Nah, jadi bronkiolus itu percabangan kecil-kecil dari bronkus. Jadi, nah tadi setelah masuk ke sini ya, ini kan masih bronkus. Nah, masuk lagi ke bronkiolus. Nah yang ini nih cabang-cabang kecil ini adik-adik. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Jadi akan berubah menjadi sisik epitel ya. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan ya, tidak ada pelindungnya. Nah, nanti bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Itu. Cerebrus. Ya, jadi kayak gitu ya adik-adik. Jadi fungsi bronkiolus adalah berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Jadi intinya tadi kalau fungsi dari bronkus apa? Bronkus itu menyalurkan udara dari bronkus ke bronkiolus. Nah, kalau bronkiolus ya di sini nih, bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapasan berlangsung. Jadi mengontrol jumlah udara yang masuk tuh jangan kelebihan. Bahaya kalau kelebihan udara masuk, bakal kering. Nah, ada penyakit yang namanya virus. Jadi penyakitnya itu hengapnya. Kelebihan pernapasan atau kekurangan.
Nah, itu terdapat di bronkiolus, di jaringan ininya karena tidak dikontrol, adanya kerusakan. Nah, selanjutnya coba nih bacakan. Siapa nih? Siapa nih yang mau baca? Silahkan. Bolehlah buat Fathan, silahkan Fathan. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Ya, betul ya. Paru-paru manusia itu berjumlah sepasang kanan dan sepasang kiri. Yang ini kanan, yang ini kiri. Coba kalian lihat-lihat di paru-paru kalian sendiri, adik-adik sendiri ada dua enggak? Kalau ada dua kita lanjut. Lanjut ya, ada dua pasti. Lanjut lagi, Fathan. Ya, paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Nah, di sini di setiap paru-paru itu ya, adik-adik ada namanya selaput pembungkus nih. Di sini tuh ada selaputnya. Nah, ini selaput nih, selaput. Itu namanya dengan pleura. Nah, lanjut. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Nah, jadi di paru-paru kanan itu ada 3 gelambir ya. Nah, dan paru-paru di paru-paru kanan ini dan paru-paru kiri ada 3 gelambir sama. Enggak, di paru-paru kiri ada 2 gelambir. Apa itu gelambir? Nah, gelambir adalah ya pertumbuhan ke bawah dari sejumlah bagian ya. Jadi ada intinya gelambir gitu ya. Ada kulit daging ya yang menggepai ya. Ada kulit daging yang ke bawah gitu, mengumbar. Nah, gitulah ya. Di sini tuh ada 3 gelambir yang menutupinya ya. Kemudian lanjut. Dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Ya, di dalam paru-paru terdapat kantong udara yang sebagai tempat difusi gas. Difusi gas itu apanya? Difusi. Nah, ada yang dinamakan dengan difusi gas. Jadi intinya akan ada peralihan ya adik-adik. Nah, dari yang kita udah menghirup oksigen, nanti di alveolus tersebut akan ditukar. Nah, jadi akan ada peralihan ya dari oksigen ke karbon dioksida. Selanjutnya. Alveolus dilingkupi kapillary darah sehingga memungkinkan penyebaran gas. Ya. Ya, jadi di sini di permukaan alveolus ya, ini namanya alveolus nih. Nah, permukaan ini alveolus dilengkapi darah nih. Ini darah, semuanya tuh darah kapiler sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Sebenarnya ada perbedaan gas ya, ada peralihan gas. Nah, jadi nih patut ingat adik-adik, mekanisme pernapasan manusia yaitu ada yang dinamakan insipirasi, yaitu pengambilan udara gini dah. Nah, itu namanya pengambilan udara. Tetapi kemudian ada ekspirasi, namanya pengeluaran udara. Itu namanya pengeluaran udara. Jadi pernapasan berdasarkan cara melakukan atau organ yang berperan. Ada pernapasan dada. Jadi pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk ya. Ini ada nih. Kemudian ada pernapasan perut, diafragma. Coba kan ada kalau pernapasan dada kan dadanya mengembang ya. Kemudian pernapasan perut pasti perutnya akan yang tadinya buncit, pas kita napas perutnya itu akan ini ya, seperti ramping gitu. Setelah napas setelah selesai napas perutnya kok gemuk lagi, gendut. Nah, itu yang dihubungkan dengan pernapasan perut. Seperti itu. Nah, jadi pernapasan dada dan perut nih.
Nah, pernapasan dada, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk. Jadi ada kontraksi nih. Nah, ya kalau kita napas biasa aja ya kita. Sekarang napas biasa aja. Pasti yang akan mengembang itu dada ade-ade ya. Jadi rongga dadanya membesar nih. Inspirasinya masuk. Kalau ekspirasinya setelah napas itu pasti volume rongga dada mengecil, kecil. Nah, karena adanya tulang rusuk, turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi. Nah, kemudian udaranya akan apa? Udaranya akan keluar. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya pernapasan perut. Coba nih sekarang Alvito, coba jelaskan. Yang pertama pernapasan perut, inspirasi dan pernapasan perut ekspirasi. Alvito. Pernapasan perut, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Ya, jadi di otot diafragmanya itu berkontraksi membesar ya, terus diafragmanya mendatar, kemudian volume rongga dada membesar. Itu pada saat kita bernapas menggunakan pernapasan perut ya. Kan rongga dada besar, terus perutnya kayak kecil gitu ya. Nah, itu namanya pernapasan perut. Kemudian ekspirasinya gimana, Vito? Ekspirasi, udara keluar, otot diafragma relaksi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Ya, betul ya adik-adik. Otot diafragma relaksasi, otot perut berkontraksi. Ya, otot perutnya itu berkontraksi kelihatan ya. Setelah melakukan pernapasan perut tuh, perutnya itu berkontraksi, tweet, jadi gendut lagi. Coba nih, bukan gendut sih, intinya gember lagi ya perutnya itu, kayak kalau yang buncit bikin buncit lagi, kalau yang perutnya udah ramping mungkin ada sedikit melebar dikit ya, gitu itu. Nah, itulah yang dinamakan. Kemudian rongga dada mengecil ya volumenya. Jadi itu pernapasan perut itu ya kayak gitu. Jadi ada deh paham ya. Jadi pernapasan itu ada dua. Pernapasan menggunakan perut. Ya pernapasan menggunakan hidung, tapi bisa pernapasan perut dan pernapasan dada. Ya. Nah, ini nih adik-adik harus paham volume pernapasan nih. Banyak banget ya volume pernapasan ini, volume setidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi. Tuh, kita tuh udah punya volume banyak udara tuh ya. Jadi banyak banget ya volume udara itu. Nah, kemudian di sini ada volume total paru-paru. Intinya di paru-paru kita itu ada 4.500 cc sisi ya. Masya Allah ya, besar banget ya volume di udara kita itu, sebenarnya banyak banget. Nah, macam-macam volume udara. Coba macam-macam volume udara. Siapa nih yang belum? Nah ya adik-adik. Coba nih sekarang yang belum, Muhammad Ihsan. Coba Ihsan. Macam-macamnya. Coba yang ini. Yang ada. Macam-macam volume udara pernapasan, volume tidal, udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa 500 cc. Volume cadangan inspirasi komplementer, udara sebanyak 1.500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Volume cadangan atau ekspirasi suplementer, udara sebanyak 1.500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot kot. Udara residu, udara sebanyak 1.000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Nah, jadi ada macam 4 pengudara. Ada volume tidal ya, kalau kita menghirup itu dihembuskan dalam keadaan biasa dari 500 cc. Kemudian ada volume cadangan ya. Ada inspirasi sebanyak 150 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum. Ada volume cadangan ekspirasi, ada
Di dalam udara kita ada sebanyak 1.500 cc udara yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Kalau kita ingin banyak udara ya, udara residu, udara sebanyak 1.000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan mendapat paru-paru. Ada kita sebenarnya kita itu kalau nggak bernapas juga masih punya napas ya di paru-paru ini. Nah, tapi hanya berapa menit ya kita nggak bernapas ya? Ada berapa menit ya orang ya yang nggak bisa bernapas? Mungkin maksimal sampai 5 menit ya. Itu kayak udah sesek ya. Intinya kalau ada udara ya bernapaslah. Selagi kita punya udara, selagi kita menghirup udara bernapaslah. Ini quotes dari saya ya. Bernapaslah selagi ada udara. Seperti itu. Pertukaran gas dalam tubuh. Pertukaran gas di paru-paru disebut sebagai respirasi eksternal, berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Terjadi difusi O2 ya, oksigen ya dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2, karbon dioksida dari darah ke alveolus. Jadi di sini intinya ada pertukaran ya guys, dari oksigen ke karbon dioksida. Jadi kita mengorbankan apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dalam pengikatnya itu oksigennya itu diikat dulu, nih oleh darah, terjadi reaksi Hb hemoglobin tambah O2 Hb hemoglobin, kemudian tambah O2 oksigen jadi oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh Hb darah. Jadi di darah kita itu mengandung apa? Oksigen ya. Dalam pelepasan CO2 dari darah terjadi reaksi. Nah, dalam pelepasan CO2 ini terjadi reaksi. Nah, ada yang dinamakan H2 tambah HCO3 tambah H2 tambah CO3 tambah H2O tambah CO2. Ada berbagai macam reaksi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pertukaran gas di jaringan ya adik-adik, disebut sebagai respirasi internal dalam tubuh. Kemudian terjadi pelepasan O2 dari darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Nah, dalam pelepasannya O2 dari darah terjadi reaksi. Nah, pada dalam intinya di sini tuh ada ya. Ada pertukaran juga ya dari oksigen ke karbon dioksida. Pada intinya itu aja sih. Jadi reaksi ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase dalam eritrosit ya. Nah, coba dilihat nih. Seperti ini ya adik-adik. Pertukaran oksigen itu ya adik-adik. Yaitu dari proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi alveolus ini intinya nih, ini alveolus membawa oksigen ke dalam darah agar di dalam darah tersebut ada oksigen agar kita bisa hidup. Bagaimana caranya kita bisa hidup? Bukan hidup tanpamu, tetapi hidup tanpa oksigen, hidup tanpa bernapas. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, pertukaran O2 sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah nih adik-adik. Proses pengikatan dan pelepasan O2 dipengaruhi oleh kadar O2, CO2 dan tekanan O2. Nah, di sini ada pertukaran. Nah, pertukarannya karbon dioksida adik-adik. Proses pertukaran karbon dioksida dari sel-sel jaring ke dalam darah. Setelah berada dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan ya. Jadi adanya karbon dioksida kemudian sama alveolus dikeluarkan. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan ya adik-adik. Nah, sekarang kita ke gangguan-gangguan nih adik-adik. Gangguan dan kelainan sistem pernapasan. Ya, jadi adik-adik saat ini harus tahu nih adik-adik. Gangguan dan kelainan sistem pernapasan itu apa aja? Nah, sebelum kakak ke pematerian selanjutnya ya, ke ini ada yang tahu nggak penyakit pernapasan itu apa aja? Nih. Tipes.
Kata Fathan tipes. Kata siapa lagi nih yang mau? Masa adik-adik? Ini apa lagi nih? Oh, asma ya. Apa lagi? TBC. TBC ya. Aduh, TBC tuberkulosis. Waduh, ada apa lagi nih yang adik-adik tahu penyakit sistem pernapasan? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Aduh, bahaya banget ya. Kanker paru-paru, euy. Waduh, apa lagi nih? Ayo, keluarkan ide-ide tentang penyakitnya, adik-adik. Apa aja ya? Kakak juga sambil mikirin nih teh. Penyakit apa aja ya? Oh, ada bengek. Bengek. Iya. Asma ya itu. Apalagi ya? Penyakit sistem pernapasan itu. Ya, banyak ya adik-adik. Lanjut saja ya adik-adik. Nah, tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan nih? Bahaya nih adik-adik nih. Nah, mungkin di sini kita sebagai edukasi ya adik-adik, kita jangan sampai mengkonsumsi rokok karena tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan nih? Karena di sini adik-adik, rokok ini mengandung berbagai macam zat ya adik-adik. Rokok itu bahannya dari bahan plastik PPC. PPC itu bahan dari timbal. Kalau bahan dari timbal itu masuk ke dalam tubuh ya, wah bahaya, itu akan mengakibatkan kanker paru-paru. Dan kita kalau menghirup rokok itu menghirup asap adik-adik ya. Betul gak? Oh iya, kita tuh menghirup asap sebenarnya. Menghirup CO2. Kalau kita menghirup CO2 apa yang dirasakan? Ya sesak di dada ya. Maka dari itu nih adik-adik, jangan sampai ya di sini mengkonsumsi rokok ya. Jangan ya. Masih banyak makanan di dunia ini ya selain rokok. Jangan sampai merokok ya. Kalau dari saya jangan sampai ya adik-adik. Bahaya. Soalnya adik-adik masih kecil ya. Kalau udah besar juga jangan sampai mencoba-coba rokok ya. Di sini saya kira semuanya aman-aman lah ya, nggak pada ngerokok ya. Lanjut. Coba nih. Bacakan. Siapa nih yang belum baca tuh? Isan udah belum? Isan udah. Alvito udah. Muhammad Jaiban udah. Fathan udah. Udah semua ya. Bagus. Nah, ada kelainan sistem pernapasan. Nih, sambil ditulis ya adik-adik. Saya lupa nulisin ininya. Ya. Yang pertama ada kanker paru-paru. Nah, apa itu kanker paru-paru? Nah, kanker paru-paru itu adik-adik, ya kankernya ada di paru-paru. Masa diletak di lain lagi? Jadi kanker paru-paru ini dimulai di paru-paru dan paling sering terjadi pada orang yang merokok. Nah, itu bahaya sekali ya adik-adik. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dua jenis kanker utama paru-paru. Ada kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru sel besar ya. Bukan sel kecil. Penyebab kanker paru-paru termasuk merokok, perokok paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga. Nah, itu kanker paru-paru. Kemudian ada yang namanya bronkitis. Apa itu bronkitis? Nah, bronkitis adalah radang selaput saluran bronkial yang membawa udara. Jadi, bronkitis akut sering disebabkan oleh infeksi virus pernapasan dan membaik dengan sendirinya. Jadi, ada infeksi sistem pernapasan ya adik-adik. Nah, kalau bronkitis. Kemudian ada penyakit pneumonia. Nah, pneumonia nih adik-adik, yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Jadi di pneumonia ini berisi cairan atau nanah ya. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, lansia, dan di atas lansia di atas umur 65 tahun. Nah, kemudian ada lagi nih adik-adik, rinitis. Coba dicatat ya, biar ada tahu. Oh, kenapa? Misalkan adik-adik melihat orang yang sedang penyakit rinitis. Nah, kalau rinitis itu adik-adik adalah peradangan atau iritasi di lapisan dalam hidung nih adik-adik, yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat. Nah, bahaya ya adik-adik kalau misalnya ada gejala-gejala pilek, hidung tersumbat ya. Nah, hidung tersumbat, kemudian
Dan ya bahaya, biasanya nih akan mengganggu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bahaya kalau penyakit ini nih kalau kepanjangan ya adik-adik gak sembuh-sembuh itu akan infeksi pada telinga adik-adik. Ya, jadi seperti itu adik-adik itu namanya kan dengan rinitis. Kemudian ada emfisema adik-adik coba catat. Nah, emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus tadi ya, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernapas. Nah, pada emfisema ini. Kemudian ada chronic obstructive chronic obstructive pulmonary. Nah, ada yang dinamakan chronic obstructive pulmonary disease. Apa itu? Coba catat dulu, sambil catat ya. Ini pemahaman ini. Setelah ini ada kuisis ya. Nah, siapkan ya. Nah, ini penyakit karena adanya radang pernapasan. Ya, adik-adik. Oh, batuk berdarah, cenah. Siapa ini yang Muhammad Ihsan? Itu batuk berdarah yang di mana? Batuk berdarah itu yang mana? Muhammad Ihsan? Paru-paru, Pak. Kayak paru-parunya tuh hirup CO2 terlalu banyak juga rokok biasanya. Oh iya, betul banget, keren. Pemahamannya udah bagus ya. Keren, mantap ya Allah. Penjelasannya, nah di sini ya, ada kronis sebagai penyakit paru, kemudian obstruktif penyakit paru kronik, kemudian pulmonari udara pada saat napas yang disebabkan rokok, polusi, kemudian disease, kemudian emfisema rusaknya paru-paru yang terjadi dengan robeknya alveolus, ada bronkitis, ada yang terjadi pada bronkus akibat infeksi, kemudian kanker paru-paru karena orang yang sering merokok, kemudian pneumonia, peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplodocus pneumoniae, kemudian ada rinitis, peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan alergi. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada deh, sekarang kita ke kuisis. Nah, ada deh, coba langsung masuk ya ke kuisis ini. Nah, coba deh masuk nih kuisis ini. Yang ada di chat nih, langsung aja masuk. Karena ada penilaian. Cuma nih mas soal kok. Kakak tunggu ya, 2 menit nih, cepat masuk. Ayo. Kasih screen dulu. Yuk nih. Baru belum ada yang masuk nih. Ya, baru Alpito. Alpito mendahulu pertama. Yo, selanjutnya. Pathan. Wah, Jaiban Azmi. 2 lagi. Ada waktu. Yang belum siapa nih? Pathan udah, Alpito belum, udah. Ihsan udah belum Ihsan? Ada Ihsan, siapa lagi ya? Oh, yang belum Ihsan. Ihsan apakah ada kendala? Entar Kak lagi mau masuk. Siap. Tunggu. Ya, semuanya telah masuk. Kita akan
kembali bersaing. Wah, semangat nih adik-adik. Yuk, kita kembali dalam arena pertempuran. Enggak pertempuran sih. Ayo, gimana? Kalau udah siap coba respon. Saya siap, Kak. Udah pada siap ya? Apa? Yuk, 1, 2, 3. Wah, mantap sekali. Sementara juara pertama. Wow. Mujaiban sementara juara 2, juara 3. Sisa Ihsan dan Alvito. Ihsan sudah, kita nunggu Alvito. Ya, sudah. Pemenangnya adalah selamat kepada para pemenang. Yang nggak menang bisa di minggu depan menang, pasti menang ya. Bagus sekali ya. Kita lihat dulu ya jawabannya adik-adik apa nih. Nah, yang pertama nih, proses pertukaran gas di dalam tubuh manusia untuk menghasilkan energi disebut dengan jawabannya apa nih? Nah, ada jawabnya pada represi eksternal. Bagus ya yang jawab eksternal nih. Bagus. Kemudian pertukaran O2 dan CO2 entar yang ini tadi. Pengikatan udara, betul ya. Kan CO2 ya, udah jadi eksternal. Pertukaran O2 dan CO2 dalam darah antara pembuluh kapil dengan sel darah dari sel disebut respirasi internal, betul ya. Kemudian bagian pada hidung yang banyak pembuluh darah, pengantarnya udara masuk adalah konka. Tadi kan ada jelaskan ada konka. Kemudian struktur pada rahim yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk adalah epiglotis. Wow, benar semuanya ya, pemain. Dan yang terakhir, oh kayaknya udah. Ya, stop share screen. Nah, selanjutnya kita ke penayangan video ya. Penayangan video untuk membuat adik-adik semakin lebih bersemangat lagi. Ya, kita ke video. Kak, izin Kak sampai jam. Wah, udah. Ini ya.
Kita bentar aja ya adik-adik, kita penayangan videonya. Nah, kita ke tadi kakak download di mana nih teh? Di fitur download. Download. Nah, kakak download di sini. Nah, sudah kelihatan adik-adik? Ya, ini lagunya ya. Nah, saya share. Sudah kelihatan? Nah, sambil adik-adik on cam ya. Karena kan ini kan terakhir. Sambil bersenang-senang sambil bernyanyi, mau lihat adik-adik nyanyinya. Yuk, mulai. Mulai. Pernafasan pada manusia dimulai dari organ hidup. Ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Sambil nyanyi ya adik-adik. Boleh mic juga, off mic juga, tapi nyanyi. Percabangan dua saluran masuk laring, ada kotak suara sayang ke trakea batang tenggorokan. Masuk laring, ada kotak suara sayang ke trakea batang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus sayang pertukaran O2 CO2. Gelembung udara alveolus sayang pertukaran O2 CO2. Oke lagi, yuk. Pernafasan pada manusia dimulai dari organ hidup. Ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati faring, percabangan dua saluran masuk laring, ada kotak suara sayang ke trakea batang tenggorokan. Masuk laring, ada kotak suara sayang ke trakea batang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus sayang pertukaran O2 CO2. Gelembung udara alveolus sayang pertukaran O2 CO2. Ya, terima kasih adik-adik. Saat itu ya. Segitu saja ya yang kakak sampaikan karena sudah jam 5 ya adik-adik. Semoga dapat bermanfaat ilmunya ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa lihat lagi di YouTube ya. Nanti ada. Kakak lupa ingat ini. Ya, untuk minggu depan apa nih adik-adik? Tentang apa ya?
Ada yang ngasih saran gak nih? Atau enggak nanti sama kakak aja? Bonus kok, silakan. Saya kan mau ini kak, langsung ini. Itu silakan sesuaikan dengan materi adik-adik ya. Ya, ntar saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya di ini dulu di